Oke guys, selamat datang di channel kami. Terima kasih telah mengklik video ini. Kami dari kampus STKT Persada Katulistiwa Sintang dan Prodi PPKN telah membuat video praktek untuk tugas ujian kami. Mohon bantu dalam mengklik, tekan like, and sekalian komen juga ya guys. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi Pak. Apakah suasana ini sehat semua? Sehat Pak. Oke. Ada pertanyaan enggak? Eh, Sebelum kita masuk materi ini. Enggak Pak, enggak ada Pak. Yakin ada? Yakin. Oke, kalau gitu kita lanjut saja ke materinya. Di sini materi pola hubungan internasional yang dibangun Indonesia, yaitu perjanjian internasional yang dilakukan Indonesia. Ketiga, kedudukan perwakilan diplomatik Indonesia. Oke, kita lanjutkan ke pengertian internasional. Apa sih internasional itu? Ada yang tahu tak? Internasional. Siapa? Silakan. Saudara Yasi. Kalau menurut saya Pak, internasional itu adalah keseluruhan. Jadi cakupannya luas Pak. Oke. Si Ferdi ada pertanyaan? Ada tuh mau kasih pendapat? Kalau internasional itu Pak, menurut saya Pak, apa? Cakupan negara-negara yang ada di dunia ini yang disebut internasional. Oke, itu saja. Ya. Oke, di sini Bapak cuma menambahkan yaitu pengertian hubungan internasional menurut para ahli. Untuk memahami lebih jelas mengenai pengertian hubungan internasional dapat dilihat dari beberapa pengertian dikemukakan oleh para ahli, yaitu sebagai berikut, yaitu Suwardi Wijayanto MA mengemukakan bahwa hubungan internasional membahas keadaan atau soal-soal politik di masyarakat internasional dalam arti sempit, menitik berat pada diplomatik dan hubungan antara bangsa serta satuan politik lainnya. Hubungan internasional mencakup segala macam hubungan antara bangsa, kelompok-kelompok bangsa, dan masyarakat dunia. Dan kedua itu menurut Warsito Sunartyo, hubungan internasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan sosial, termasuk studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Kesatuan-kesatuan sosial tertentu dapat diartikan sebagai negara, bangsa, atau organisasi negara sepanjang hubungan yang bersifat internasional. Yaitu pengertian hubungan internasional itu hubungan antara seperti interaksi antara satu negara ke satu negara. Seperti saya ambil contoh dari negara Indonesia ini melakukan kerjasama dengan negara lain. Saya contoh negara seperti negara Malaysia. Nah, jadi kita melakukan hubungan kerjasama, yaitu maunya kerjasama seperti dalam impor atau mengimpor, itu salah satu kerjasama hubungan internasional antara negara. Jadi yang dimaksud dengan interaksi negara itu interaksi timbal balik antara satu negara ke negara yang lain, itu saling berinteraksi, di mana saling bekerja sama, saling komunikasi satu sama lain. Ini menurut kedua para ahli ini, Suwardi Wijayanto dan Warsito Sunartyo. Baik, jelas? Ada yang ditanyakan mengenai yang pertama itu? Gimana? Ada pertanyaan? Tidak Pak. Kalau tidak ada, kita lanjut yang kedua nih. Ini masih di hubungan internasional, yaitu pola hubungan penjajahan. Dalam pola hubungan ini, satu negara yang kuat
merusak kekayaan negara lain yang lemah. Negara penjajah biasanya akan membangun berbagai sarana dan prasarana di daerah jajahan yang bertujuan untuk melancarkan tujuan negara penjajah untuk mengeksploitasikan sumber daya alam daerah jajahannya. Pola hubungan penjajahan ini juga bisa disebut dengan kolonialisme. Oke, selanjutnya yang kedua, yang ketiga ini pola hubungan ketergantungan. Pola hubungan ketergantungan terjadi antara negara-negara dunia ketiga yang masih terbelakangi dengan negara-negara maju. Sebagai negara-negara di dunia ketiga yang baru merdeka setelah Perang Dunia Kedua, umumnya masih memiliki modal yang terbatas. Itulah sebabnya mengapa negara-negara di dunia ketiga ini banyak yang tergantung pada modal asing dari negara-negara maju untuk menjalankan roda perekonomian mereka. Pola hubungan ketergantungan ini pula lah yang pada akhirnya memunculkan apa yang disebut sebagai neokolonialisme. Ya, ini pola hubungan ketergantungan antara negara. Jadi saya ambil contoh seperti memiliki dua negara, yaitu saya contohkan ya, tanah spidol ini. Oke, di sini saya contohkan ketergantungan antara negara itu seperti ini negara A dan negara B. B ini memiliki ekonomi yang sudah maju. Jadi karena negara A merasa perekonomiannya lemah, jadi dia melakukan interaksi yaitu seperti melakukan hubungan kerjasama di antara ke negara B. Karena negara B ini sudah memiliki ekonomi yang sudah maju atau mampu mengimbangi keadaan masyarakat di negara B. Jadi negara A ini menjalin hubungan seperti impor atau mengekspor segala bahan pangan, bahan mentah, bisa juga supaya terjadi kerjasama antara si negara B ini dan negara A. Jadi supaya negara A ini bisa bagus perekonomiannya, dia lakukan interaksi atau menjalin hubungan kerjasama ke negara B supaya untuk memberi solusi bagi negara A ini yang memiliki ekonomi yang lemah. Baik, ada pertanyaan dari saudara Yosi atau saudara Berti? Ya, Pak. Jelas? Yakin? Yakin. Nanti kalau Bapak tanya harus tahu ya, harus tahu jawab. Ya, Pak. Oke, kita ulang itu Bapak lanjut. Hubungan ketergantungan. Itu pola hubungan ketergantungan terjadi antara negara-negara dunia ketiga yang masih terbelakangi dengan negara-negara maju. Selanjutnya ini pola hubungan sama derajat. Pola hubungan ini terjadi jika negara-negara yang melakukan hubungan merasa sama-sama untung dan dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Ya, di sini di mana dua negara yang memiliki kerjasama dan memiliki keuntungan yang sama. Jadi
kedua negara ini menjalin hubungan kerjasama dan sama-sama menguntungkan. Selain sama-sama menguntungkan, tujuan kerjasama itu antara negara itu supaya mensejahterakan negara-negara yang ada di dunia. Itu dimana melalui kerjasama dan interaksi, yaitu negara-negara kita bisa mencapai kebersamaan seperti kesejahteraan dalam bernegara. Baik, selanjutnya ada yang ditanyakan mengenai hubungan sama kerajaan ini? Ada Pak. Kalau tidak ada, Bapak tutup. Kalau tidak ada pertanyaan, oke. Kalau kalian tidak tanya, Bapak yang tanya nih. Ya Pak. Yes. Buat Yosi kan pergi. Bapak mau nanya, apa sih pola hubungan ketergantungan itu menurut kalian? Siapa? Silakan. Kalau menurut saya Pak, pola hubungan ketergantungan ini adalah gimana antara kedua belah pihak, misalnya dari negara tadi seperti negara A dan negara B. Mereka itu tidak bisa dipisahkan, hanya saling menutupi kekurangan dari negara A dan negara B seperti itu Pak. Jadi saling bekerja sama untuk mesejahterakan rakyatnya masing-masing seperti itu dengan cara tadi hubungan antara kedua belah pihak negara. Itu saja. Oke, baik, terima kasih Yosi. Tadi gimana menurut ini versi tadi gimana menurutnya? Baik, pola hubungan ketergantungan menurut saya Pak. Di sini kerjasama negara satu dengan negara lain, antar negara. Artinya di sini kerjasama antar dua negara atau lebih yang menyangkut kerjasamanya baik secara perekonomian, pemerintahan maupun politik. Itu saja. Ya, Oke, baik, terima kasih. Jadi, oke, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita minggu ini. Bapak tutup. Sekian dan